Fahri Hamzah sedih gara-gara Anies bodo amat soal ibu kota dipindahkan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Di antara tema yang paling penting dalam 20-30 tahun terakhir ya. Karena apapun ini adalah peristiwa besar yang tidak boleh lewat begitu saja. Memang inilah yang kemudian nanti menyebabkan kegalauan saya tadi. Ini seperti berjalannya terlalu mudah. Termasuk Anies Baswedan aja nggak membela Jakarta. Saya sedih juga itu Anies Baswedan nggak membela Jakarta. Pernah diadili di satu tempat gara-gara mengkritik Pak Anies. Kenapa Anda ini ikut-ikutan ngeritik Anies Baswedan segala macam. Dia ngomong ke saya ini nggak pernah jadi tim sukses Jokowi. Anies pernah. Saya nggak pernah jadi jurkamnya Jokowi. Anies pernah. Saya nggak pernah jadi menterinya Pak Jokowi. Anies pernah. Loh kok saya yang jadi masalah? Kenyataannya memang Jakarta akan mengalami transformasi. Apakah itu sebagai ibu kota atau dia bukan ibu kota. Tapi bagi Jakarta sebetulnya bukan status itu yang penting. Karena ini adalah tentang lokasi pemerintah pusat saja. Bahkan kalau bicara tentang kemacetan, kontribusi pemerintah dalam kemacetan di Jakarta itu kurang dari 7%. Jadi tidak akan ada efeknya pada kemacetan di Jakarta. Status Jakarta sebagai ibu kota negara resmi telah dicabut. Ibu kota negara kini pindah ke kota Nusantara di Kalimantan Timur. Tetapi polemik pemindahan ibu kota negara itu tak kunjung mereda. Bahkan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyatakan kesedihannya lantaran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak menunjukkan pembelaannya pada saat status Jakarta sebagai ibu kota negara dilucuti. Mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS itu mengatakan, peristiwa politik pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara itu bukan peristiwa kecil. Inilah yang menyebabkan Fahri Hamzah galau, karena menurut dia pemindahan ibu kota negara itu berjalan terlalu mudah. Dan itu membuat ia seperti orang rindu. Dia mengatakan proses politik pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara terlalu mudah, sehingga terkesan berlalu begitu saja dengan mudahnya. Padahal kata dia peristiwa itu bahkan masuk dalam daftar wacana terbesar selama 20 tahun pasca reformasi. Dia menambahkan meski menyayangkan itu, dia mengaku termasuk orang yang tahu bahwa Indonesia memang negara yang tidak pernah membangun ibu kota, bahkan tidak pernah membangun kantor pusat pemerintahan termasuk istana negara dan kantor DPR. Seperti diketahui Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Artinya, pembangunan IKN di Kalimantan Timur segera dimulai. Undang-undang itu ditandatangani pada 15 Februari 2022. Bahkan, belum lama ini, Jokowi juga telah menggelar acara Kendi Nusantara yang menyatukan 34 air dan tanah dari seluruh Indonesia. Semua orang juga tahu bahwa ibu kota baru statusnya itu adalah ibu kota negara, bukan hanya sekedar ibu kota pemerintahan saja. Karena kalau hanya ibu kota pemerintahan, berarti hanya pemerintah saja yang pindah, lembaga-lembaga negara lainnya tetap masih bercokol di Jakarta. Tapi karena ibu kota yang baru adalah ibu kota negara, maka semua unsur pemerintahan termasuk lembaga-lembaga negara, semuanya pindah ke sana. Artinya jelas ibu kota negara pindah lokasi dan Jakarta hanya jadi pusat bisnis saja. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur juga terjadi karena negara sudah tidak percaya lagi sama si Gubernur Aibon ini yang menang jadi Gubernur DKI Jakarta karena jualan ayat dan mengancam mayat. Ketidakmampuannya memimpin Jakarta membuatnya sibuk mengatur kata-kata dan mengalahkan gubernur-gubernur terdahulu. Tetapi dia sendiri tidak mampu membenahi substansi masalah yang menjadi borok di Jakarta. Mulai dari anggaran siluman abal-abal sampai pembenahan masalah banjir dan kemacetan yang semakin kesini semakin bertambah tingkat keruwetannya. Harusnya si beliau yang pintar omong ini tahu diri. Sejak dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ibu kota negara ini jadi tambah kumuh, tambah macet, tambah sumpah, dan tambah semrawut. Di bawah kendalinya Jakarta pun semakin berkumis, alias berantakan, kumuh, miskin. Jadi ya bersyukur saja jika Anies tidak membela Jakarta, karena dengan begitu pemindahan ibu kota negara tidak ada yang merecoki. Percuma juga Anies membela Jakarta, toh itu semua gak akan mengubah Jakarta menjadi lebih baik. Inilah akibatnya kalau menang jadi gubernur dengan embel-embel harus seiman. Pokoknya Jakarta harus dipimpin oleh gubernur yang seiman. Sekalipun tidak bisa kerja, pokoknya harus seiman.
Bodoh amat, ibu kota negara mau hancur kek, mau bubar kek, tidak ada urusan itu. Pokoknya gubernurnya harus seiman, tidak boleh dipimpin oleh gubernur kafirun penghuni neraka jahanam itu. Bagaimana kalau menurut Anda?